Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayat sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di Yaumul Qiyamah kelak. Baik, pemirsa Temanggung TV dimanapun berada dan juga hadirin yang ada di studio, senang sekali saya Atika Gunardo sebagai host pada program kajian Mutiara Ramadan kali ini. Mutiara Ramadan, hari ini telah bergabung bersama kita yaitu narasumber kita yaitu Ibu Nyai Hajah Khotijah. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kalau akan Bu Nyai untuk program kajian Mutiara Ramadan hari ini nggih Bu Nyai nggih. Nggih. Sehat Ibu Nyai? Alhamdulillah. Baik, untuk tema kita kali ini yaitu keagungan bulan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an nggih Bu Nyai nggih. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kali ini, izinkan kula untuk menyapa teman-teman santri yang hadir di studio kali ini nggih Bu Nyai nggih. Baik. Assalamualaikum teman-teman santri semua. Waalaikumsalam. Masih semangat puasanya? Masih. Baik, ini terlihat cantik-cantik, nggih Bu Nyai nggih, masih cerah-cerah, ceria-ceria gitu, semangat-semangat semuanya. Ini dari mana teman-teman semuanya? Silahkan boleh diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Santri Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing siap mengikuti kajian Ramadan pada hari ini. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Senang sekali hari ini studionya kehadiran para santri yang cantik-cantik dan solehah-solehah ini nggih Bu Nyai nggih. Baik Bu Nyai, untuk kali ini temanya itu adalah keagungan bulan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui, apapun yang ketempelan Al-Qur'an itu kan istimewa nggih Bu Nyai. Baik Bu Nyai, kita penasaran tentang hal itu, monggo Bu Nyai bisa dibahas lebih lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pada para pemirsa Temanggung TV yang dirahmati Allah dan juga para santri-santri yang cantik jelita yang hadir di studio yang saya hormati, saya banggakan, yang saya cintai. Tidak lupa pula moderator kita Ning Tika yang saya cintai dengan sepenuh hati, yang cantik menawan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah di kajian Ramadan Mutiara Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurangan suatu apapun.
Untuk itu rasa syukur marilah kita bersama-sama kita panjatkan dengan biqaulinat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi alladzi turja syafa'atuhu. Semoga di dalam kita menjalankan syariatnya dan bukti mahabbah kita kepada beliau, kita semua akan mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-14. Kita merasakan betapapun panggilan Allah untuk menjalankan sebuah teguran-teguran di mana di dalam 1 tahun kita telah makan 1 bulan penuh. Selama 12 bulan Allah hanya mengambil 1 saja diambil, yaitu menjadi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan Allah menjadikan momentum bagi kita semua untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita selama 1 tahun. Adalah bahagia kita merasakan bahwa di antara banyaknya amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kita merasa bangga, merasa bahagia. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah di tanah suci, dan juga kita bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sehingga apa yang bisa kita rasakan bahwa kita mensucikan jiwa, mensucikan hati, pikiran kita hilangkan rasa ego kita hilangkan rasa-rasa yang ada di hati kita yang membuat pahala puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan menjanjikan bahwa wa ana ajzabih, Allah menjanjikan bahwa pahala puasa Ramadan kita hanya Allah lah yang akan memberikan pahala. Sehingga dengan keyakinan kita kepada Allah, apa yang kita lakukan, yang kita jihadkan selama di bulan Ramadan ini, kita jihad dengan melawan hawa nafsu kita. Sehingga insya Allah apa yang menjadi amalan kita selama 1 hari sentuh itu akan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, naumu shaimun ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Naumu shaimun ibadatun. 1, kita diingatkan oleh Allah bahwa puasa kita di bulan Ramadan inilah menjadikan momen buat kita bahwa kita dijadikan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tidur saja dihitung sebagai ibadah. Baik Ibu Nyai. Begitu pemirsa Temanggung TV, kaitannya dengan bulan Ramadan menjadi momentum kita untuk menambah amalan-amalan kita karena limpahan pahalanya dan rahmat yang ada di bulan spesial ini. Baik pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itulah tadi segmen pertama. Tetaplah bersama kami untuk menyimak lebih lanjut penjelasan mengenai tema kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.
Pemirsa Temanggung TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, tadi kita telah menyimak bersama-sama apa yang sudah disampaikan, beberapa hal kaitannya tentang keagungan atau keistimewaan bulan Ramadan. Selanjutnya kita pelajari lebih dalam lagi mengenai keistimewaan bulan Ramadan oleh Ibu Nyai Khadijah. Silahkan Bu Nyai. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah kita merasakan betapapun Allah memberikan banyaknya pahala yang dilakukan untuk umat Islam, sehingga tidurnya saja dihitung ibadah. Apalagi dengan kita beraktivitas, dengan kita ngaji, dengan kita membaca Al-Quran, zikir, membaca sholawat, membaca tasbih dan lain sebagainya, sehingga tidak ada peluang untuk kita ghibah. Lesan ini selalu kita jaga, sehingga apa yang bisa kita lakukan, bahwa tidurnya saja ditulis sebagai ibadah, sehingga wasumtuhu tasbihun, diamnya saja termasuk digolong sebagai orang yang membaca tasbih. Apalagi kita membaca tasbih akan mendatangkan pahala. Kita dengan banyaknya aktivitas sibukkan diri dengan membaca zikrullah. Hati kita selalu ingat kepada Allah, karena dimanapun Allah tidak akan pernah lengah dari kita, tidak akan pernah lengah dari pandangan Allah. Jadi CCTV itu sehari semalam 24 jam full, tidak pernah berhenti. Sehingga apa yang kita lakukan di saat Ramadan mengajarkan kita bahwa kita beraktivitas dengan banyaknya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga Allah pun menurunkan Al-Quran juga di malam bulan Ramadan. Allah menurunkan Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan. Betapapun keistimewaan, sehingga umat Islam yang mau menjalankan ibadahnya, yang kita maksimalkan untuk selalu beribadah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan, kita bertasbih, kita membaca Al-Quran, zikir, banyaknya zikir kita mengingatkan kita kepada kematian, karena Rasulullah mengajarkan kita, aksiru zikra hadhimil ladzat, ingatlah kamu sekalian tentang satu, yaitu yang memutuskan kenikmatan, yaitu adalah kematian. Karena kematian akan datang pada kehidupan setiap manusia, tidak itu anak bayi, tidak itu anak remaja, tidak itu orang tua, karena semua luas. Sehingga kita persiapkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, lebih-lebih di bulan Ramadan yang pahala kita akan selalu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amaluhu mudha'afun. Sehingga kita perbanyak dengan membaca tasbih, karena dengan kita membaca tasbih, apa yang kita lakukan, banyaknya dosa kita akan terampuni, akan terhapus dengan amalan, dengan kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Betapa bahagianya kita dijadikan sebagai umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan prioritas, bahwa amalan kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hari-hari biasa Allah melipat gandakan pahala kita menjadi bi asyri amsaluha, hanya 10 kali lipatan.
Di bulan Rajab Allah melipatkan pahala menjadi 70. Di bulan Sya'ban Allah melipat gandakan menjadi 100. Kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 1000 kali lipatan. Makanya kenapa bulan Ramadan dijadikan sebagai syahrul ummati? Kita sedang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita ijtihad nemeni anggone ibadah. Wahai para santri, jangan tidur saja. Saatnya ngaji tidak ngapsai, malah gambarnya pulau-pulau. Itulah biasanya, karena saya juga dulu sudah nyantri selama 12 tahun ning tiga ya. Makanya bagaimana kita nemen berijtihad, kita tirakat sementara, karena ilmu itu tangguni sukben, itu kata kiai saya. Jadi bagaimana kita berjuang melawan hawa nafsu, kita berjuang melawan arah yang nyun sewu zaman sekarang. Banyak orang mempunyai anak yang nyun sewu, yang penting bisa kuliah, yang penting bisa sekolah, tanpa didasari dengan landasan agama yang kuat. Sehingga apa? Akan mudah terombang-ambing oleh badai. Sehingga berterima kasihlah Anda semua untuk orang tua yang sudah membekali ilmu. Karena dengan ilmu kita akan diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dengan ilmu itulah yang akan mengajarkan kita betapapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setelah kita hidup di alam dunia, kita akan hidup di alam barzakh dan lanjut dalam penantian kita akan hidup di akhirat yang selama-lamanya. Sehingga di bulan Ramadan inilah momentum untuk kita diajari bahwa untuk menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan emosi, agar apa yang kita lakukan, kita berjihad, berjuang jihadun nafsi, jihadul akbar. Itu insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita jihadkan, insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan hidup selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu Masya Allah, betapapun Al-Quran sebagai pedoman hidup setiap umat muslim. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Alhamdulillah zaman akhir yang konon dulu Al-Quran illa rasmuhu. Namun insya Allah kalau santri kiai para, apalagi sudah ada santri tahfidnya, selalu mudawamah ala qiraatil Quran, murojaah, itulah yang akan membedakan antara kita orang yang gemar membaca Al-Quran dengan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Sehingga jiwa kita pun, roh kita akan hidup selama-lamanya di saat kita terus mudawamah ala qiraatil Quran. Al-Quran kita baca. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah untuk pedoman hidup manusia, agar hidup ini terarah. Karena Al-Quran memberikan peluang bagi umatnya. Al-Quran memberikan kita keberkahan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, wah luar biasa sekali penjelasannya Bu Nyai nggih. Pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itulah tadi segmen kedua. Tetaplah bersama kami untuk menyimak lebih lanjut penjelasan mengenai tema kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.
Tadi kita telah menyimak bersama-sama tentang beberapa hal yang kaitannya tadi tidur saja itu tidak anggap sebagai ibadah nggak punya inge, tapi jangan tidur terus ya. Maksudnya kita lebih baik tidur daripada menggibah gitu teman-teman santri semua. Lalu bulan Ramadan ini menjadi spesial karena dapat melipat gandakan pahala dari amal baik kita nggak punya. Serta di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ada juga diturunkannya Al-Qur'an. Dan diturunkannya Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup manusia ngoten nggih punya nggih. Selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama kelanjutan dari tema kali ini. Monggo punya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Qur'an bisa menyelamatkan setiap insan, di mana khususnya bagi umat Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, dia akan hidup hatinya, di mana di saat kita selalu mudawamah ala qiraatil Qur'an, Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang selalu kita pahami, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan, kemudian Al-Qur'an kita dakwahkan. Bagaimana Al-Qur'an berperan terhadap kehidupan kita? Al-Qur'an akan membawa keberkahan, sehingga apa yang kita lakukan akan selalu terarah. Allah akan memberikan bimbingan kita di jalan yang lurus. Bagaimana Al-Qur'an telah disikapkan oleh Allah. Allah bersabda di dalam Al-Qur'an Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an lewat malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhannya Kanjeng Nabi. Dan bagaimana Al-Qur'an diturunkan dan menjadi pedoman hidup manusia? Satu kali, apa yang jadi peristiwa pada saat itu diturunkan ayatnya Allah, sehingga Al-Qur'an juga sebagai obat, sebagai penawar. Insya Allah kalau orang ahli membaca Al-Qur'an tidak akan pernah terjangkit oleh penyakit-penyakit hati. Sehingga Al-Qur'an juga bisa menjadi penawar. Apa yang bisa kita rasakan? Kita mempunyai penyakit hati, iri, dengki, sombong, ujub, takabur, itu wa akhwatuha, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita yang akan merusak amal kita, sehingga dengan kita memperbaiki diri, apa yang kita baca kita telaah, apa yang kita baca kita pahami, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Qur'an akan menuntun jalannya kepada kebaikan. Al-Qur'an akan menghilangkan kita dari sifat hasud, sehingga penyakit hati tidak ada dokter yang membedah penyakit hati kalau tidak ada diri sendiri yang mengobati. Sehingga kita selalu melantunkan ayat-ayat sucinya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita menambah hafalan. Yang tidak menghafalkan Al-Qur'an tetap istiqomah membacanya, continue setiap hari membaca 1 juz atau 2 juz atau 3 juz, alhamdulillah. Sehingga apa yang kita lakukan di saat kita mempelajari ayat-ayat Allah, Allah sendiri yang ngendika, idza arada ayyadakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Kalau kamu ingin bercakap-cakap terhadapku, maka hendaklah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sendiri ternyata kita sedang curhatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang menjadi permasalahan kehidupan kita terkadang ada jawabannya di dalam
Al-Quran, kita bisa mencari-cari apa yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kenapa kita mengalami kesulitan terus? Itu ada jawabannya di Al-Quran. Sehingga orang yang selalu membaca Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai aurat. Idza syaghalahul Quran a'taituhu khairum min u'tiyasailin. Nalikane sira kabeh padha maca Quran, disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan apa yang kadang-kadang kita tidak sempat meminta kepada Allah. Sehingga Allah akan memberikan apa yang kita tidak minta, kita tidak sempat berdoa, dengan kita menyibukkan diri dengan kalamullah, sehingga Allah sendirilah yang akan memberikan apa yang terselip dalam hati kita, yang tertulis dalam pikiran kita, sehingga Allah akan ijabah masalah dunia, masalah ekonomi, insya Allah akan diberikan oleh Allah, diberikan jalan keluarnya. Sehingga pada Al-Quran menjadi obat syifaun warahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran akan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Al-Quran yang akan memberikan penerang ke kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Kalau kita merasakan betapa sulitnya, betapa gelapnya liang kubur akan diterangi oleh sholat jamaah kita, oleh kita dalam membaca Al-Quran, oleh sedekah kita, oleh puasa kita di bulan Ramadan. Itulah yang akan membawa kebahagiaan kita, sehingga kita akan berada di dalam penantian di alam barzah, insya Allah akan ditemani oleh amal-amal soleh kita, sehingga insya Allah kita akan merasakan nyaman, aman di alam kubur, dan seterusnya Allah akan memberikan kita hisaban yasiro. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, bagaimana Allah merahmati kita di saat kita terus menyibukkan diri. Apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan, apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Bismillah, dengan kita melawan setan, insya Allah Allah akan menjadikan kehidupan kita akan selalu terarah. Namun demikian kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita mengikuti ajakan setan, Al-Quran yang selalu kita baca bukan mengerahkan kepada kebaikan, namun kepada kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Pada hari Allah memberikan kita kebebasan untuk makan, makanlah sekenyangnya. Makanya di bulan Ramadan Allah memberikan kita peluang, nikmat dua yang Allah berikan kepada kita, bahwa puasa Allah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Lisaimi farhatani, untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu akan diberikan oleh Allah dua kebahagiaan. Farhatun indal aftar, yang pertama kita akan merasa bahagia kalau sudah datang waktunya buka. Apapun yang kita makan, kita merasakan nikmat, karena nikmat itu datangnya dari Allah. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, yang satunya adalah kebahagiaan ketika kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Ibu Nyai. Pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itulah tadi segmen ketiga. Tetaplah bersama kami untuk menyimak lebih lanjut penjelasan mengenai tema kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.
Untuk segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan tanya jawab dari teman-teman santri yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita akan menyimak lebih lanjut pembahasan dari tema kita kali ini. Tadi Bu Nyai telah menjelaskan tentang pentingnya melantunkan atau membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu dapat menjadi penyelamat dan petunjuk kita dengan kita membaca dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Al-Quran itu juga menjadi penawar hati kita. Menika nggih Bu Nyai nggih. Nggih. Selanjutnya untuk pembahasannya monggo Bu Nyai bisa dilanjutkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran mengajarkan pada kehidupan kita bahwa kehidupan yang hakiki kita tidak akan hidup terus selama-lamanya di dunia. Kita pun akan hidup yang langgeng abadal abadin adalah di akhirat. Bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah? Al-Quran akan menyelamatkan kita baik di dunia, di alam kubur, lebih-lebih di akhirat. Dengan banyaknya acara, banyaknya apa yang akan kita lakukan kelak di akhirat sebagai rasa pertanggungjawaban kita ketika kita hidup di alam dunia, sehingga Allah akan memberikan kita peluang di dunia inilah. Ini saatnya ketaatan kita, bakti kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, kita lakukan apa yang terbaik menurut diri kita sendiri. Kita bisa memilah dan memilih jalan yang diridhai Allah yang mana, yang tentunya kita sebagai umat muslim kita melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan kita pun mengajak kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan. Dan kalau ada kemungkaran, kita bisa menghindarkan kemungkaran. Sehingga di dalam 4 segmen tadi, naumu so'imun ibadatun, wasumtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'a'uhu mustajabun. Doa-doa kita yang kita lantunkan sudah bertahun-tahun kita melantunkan doa. Dengan penuh harap kita memohon pertolongan kepada Allah. Doa-doa kita belum terijabah karena apa? Karena masih ada perisai dosa-dosa kita yang menghalangi doa kita tembus ke langit. Lah maka di bulan Ramadan inilah mumpung Allah memberikan peluang, doa-doa kita kapanpun di saat kita sedang berpuasa maupun di sepertiga malam, menjelang kita berbuka puasa, sepertiga malam, dan di saat kita sedang sahur, itu kita lantunkan doa-doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kita terus memohon kepada Allah ampunan Allah yang selalu kita harapkan, agar selalu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan doa-doa kita step by step. Apa yang kita pinta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, di saat kita terus memohon, berdoa, biasanya kalau santri itu mohon pertolongan agar hafalannya lancar, ngoten niku nggih Mbak nggih. Saya juga nirakati anak saya riyadhoi ya, setiap hari wetoni kita puasani, setiap malam ditangisi, berdoa, memohon pertolongan Allah agar selalu diberikan kesehatan, ya rukun karo kancane barang, diberikan apa, kecerdasan, dimampukan oleh Allah untuk menerima ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang diberikan, ternyata Bu, ternyata ngapalke Alfiah seneng banget Ibu. Merasakan kemarin bulan Maulud itu pas acara wisuda Alfiyah. Niku momen terbaik bagaimana kita bisa memberikan
yang terbaik untuk diri kita dan memberikan hadiah untuk orang tua. Ternyata selama saya di pondok yo prihatin tenan to Bu. Wayahe jam 12 isih kudu musyawarah begitu. Lah makanya betapapun orang tua terus mendoakan kita dengan menjihadkan hartanya untuk membiayai. Panjenengan semua juga ingin agar orang tua diberikan oleh Allah kesehatan, kemurahan rezeki, diberikan panjang umur sehingga mampu melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan inilah Allah memberikan peluang bagaimana setelah kita melakukan puasa yang 10 hari awal, 10 hari pertengahan dan 10 hari yang terakhir, mari kita memohon pertolongan Allah agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan predikat aitqum minan niron. Amin Allahumma amin. Sehingga doa-doa kita, janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Janji Allah itu benar. Bahwa Allah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku memohon, kalau hambaku bertanya, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Di mana Tuhanku? Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, karena Allah akan Maha mengabulkan apa yang menjadi permohonan hambanya. Kita meminta apa saja pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kok hanya harta, kebaikan apapun yang kita lakukan akan datang pertolongan Allah kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain. Kita berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain. Doa yang selalu kita bacakan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian Allah pada puncak di Ramadan akhir inilah Allah menurunkan Al-Quran dan Allah menurunkan Lailatul Qadar. Sehingga tidak semua orang bisa merasakan betapapun nikmatnya. Orang yang bisa merasakan, bisa melihat datangnya Lailatul Qadar karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kapan Al-Quran diturunkan oleh Allah? Tanggal 17 Ramadan. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga Al-Quran ditulis di mushaf itu dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa saja yang bisa kita lakukan di saat kita memperingati turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Kita bisa merasakan betapa bahagianya kita merasakan bahwa Al-Quran yang kita selalu baca, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Kita memperbanyak bacaan surat Al-Qadr sebanyak-banyaknya.
minimal 100 kali. Itu membaca surat Al-Qadr. Insya Allah dengan kita memperbanyak bacaan sholawat, dengan kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, dengan kita memperbanyak membaca surat Al-Qadr, insya Allah dengan rahmat turunnya Al-Quran, kita pun akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah, dari jalannya yang lurus, jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih sekali penjelasannya Ibu Nyai Khotijah. Baik pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itulah tadi segmen keempat. Tetaplah bersama kami untuk menyimak lebih lanjut penjelasan mengenai tema kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Ramadan berkah. Tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman santri, kapan sih Nuzulul Quran itu, lalu selanjutnya apa sih amalan-amalan ketika diturunkannya Al-Quran gitu Bu Nyai, dan sudah dijelaskan oleh Bu Nyai tadi nggih Bu Nyai nggih. Selanjutnya untuk menutup program kali ini, pembahasan di tema kali ini, monggo untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi Bu Nyai, silahkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menjadikan kita sebagai khalifah di bumi ini. Menjadi orang yang beriman itu sungguh anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga dengan 1 bulan Allah menjadikan bulan Ramadan, bahwa 11 bulan kita makan di siang hari sudah sangat luar biasa. Sehingga apa yang Allah berikan, wujud kesehatan, di saat kita menerima nikmat yang Allah berikan, adakah kita yang selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Ada di sini masih senyum-senyum. Kita menerima nikmat dari Allah. Dengan datangnya nikmat sehat itu sungguh sudah yang luar biasa. Allah memberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa beribadah dengan sekuat tenaga. Apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan, sehingga Allah menghalau hanya orang-orang yang beriman. Ati Allah wa ati Rasul, itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Yang dihalau untuk disuruh berpuasa juga orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullah. Kita juga disuruh oleh Allah untuk selalu berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nafas kita, keimanan kita kepada Allah, itu semua adalah titipan. Dan Allah memberikan kita iman. Itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga Allah menghalau, hai orang-orang yang beriman, uzkurullah. Ingatlah kamu sekalian kepada Allah. Dzikron katsira, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Sedang berdiri, ingat Allah. Sedang persepen sendirian, ingat Allah. Sedang dimanapun selalu ingat Allah. Tapi kebanyakan kemana-mana tidak akan pernah lepas yang namanya apa ini? HP. Selalu ingat, wes pokok men,
nek lunga lali orang nggawa HP balik mbok wis adoh kaya ngopo. So susah. Namun demikian, di saat kehadiran Allah ada di dalam hati kita, kita zikir terus kepada Allah. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Ingatlah kamu kepada yang memutuskan kepada kenikmatan, yaitu maut. Ingat akan mati. Sehingga apa yang kita lakukan, kita akan terus berjuang demi nyawa ini. Kita akan berjuang demi jasad ini agar jasad kita dimuliakan oleh Allah karena kita memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan dimuliakan oleh Allah ketika kita selalu mengingat Allah. Kalau kita lalai, kalau kita ghaflah, kita tidak pernah mengingat Allah, dunia, bondo, duit, esok sore awan bengi mencari uang, mencari dan mencari. Apa yang kita cari hanya harta. Setelah kita dapatkan uang, akan kita bawa mati. Akan kita bawa kemana? Akan kita sedekahkan, akan kita jihadkan, akan kita infakkan untuk membiayai anak, untuk infak pembangunan, untuk berjihad fi sabilillah. Itulah apa yang kita lakukan di saat kita menjihadkan, apa yang selalu kita cari dalam keseharian. Kita mencari harta. Harta yang kita cari setelah kita dapatkan, kita gunakan untuk hidup yang selama-lamanya. Kita akan hidup yang abadal abadin, yaitu di akhirat kelak. Kita tinggal pilihan ada di surga atau neraka. Kalau kita bisa mampu mengekang hawa nafsu, mencegah kemungkaran, kita selalu mengajak kepada kebaikan di bulan Ramadan inilah, insya Allah Allah akan menyempurnakan ibadah kita dengan banyaknya amalan, dengan banyaknya zikir kita kepada Allah, dengan banyaknya kita mengingat Allah. Wasabbihu bukrata wa asila. Maka kalau kita pagi, sore, siang, malam selalu berzikir kepada Allah, tidak ada celah setan akan menggoda kita. Sehingga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, ahli Al-Quran, kalau kamu tidak tahu tentang hukum apapun. Sehingga dengan kita mengerti hukum, kita tidak akan hidup semaunya sendiri. Insya Allah setan yang selalu menggoda kita akan dilenyapkan oleh Allah dengan kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, setan panas. Kalau orang mengeluarkan zakat, bersedekah, setan panas. Kalau orang mau mengabdi kepada Allah, menjalankan ibadah sholat kita hanya untuk Allah. Sholat kita hanya untuk Allah, namun pribadi kita betul-betul menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa kita yang kita lakukan adalah wa ana ajabih. Hanya Allah lah yang akan mengerti, hanya Allah lah yang akan memberikan penilaian seberapa besarnya pahala di saat kita menjalankan ibadah puasa, dengan banyaknya ibadah nafilah yang kita lakukan. Sehingga kita terus berjuang di bulan Ramadan ini agar apa? Selama 1 tahun apa yang kita perjuangkan selama 1 tahun di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul akan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, yang terakhir, bagaimana kita sebagai hamba Allah yang beretika baik, kita mempunyai tetangga yang non muslim, kita pun berbuat baik kepada mereka tanpa mengurangi kesadaran mereka. Kita memberikan contoh yang baik, kita hidup bermasyarakat. Kalau kita masih di lingkup pesantren, kita hanya berteman dengan teman-teman yang sejawat. Tapi kalau sudah boyongan dari pesantren, kita akan hidup di tengah masyarakat yang majemuk, yang seperti ini, yang seperti ini. Kita bisa mengolah apa yang telah didapat, ilmu yang telah
berikan oleh sang kiai, para dewan asatid, kita amalkan ilmu, kita bisa merasakan betapapun Allah memberikan bekal ilmu yang akan menjadikan kita hidup terarah. Kita akan diberikan oleh Allah hidup yang bahagia, minat dunia hatal akhirah, dan kita pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekal ilmu yang Allah berikan. Sehingga kalau kita diberikan harta yang kita yang akan menjaga hartanya. Namun kalau Allah memberikan kita ilmu itulah yang akan menjaga kita sehingga kita akan selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, bisa membawa maslahat, manfaat dunia sampai akhirat. Amin. Masya Allah, terima kasih sekali Ibu Nyai untuk ilmunya hari ini. Jadi tadi Ibu Nyai menjelaskan tentang kehidupan yang langgeng kita nanti di akhirat. Maka kita harus memiliki bekal yang banyak di dunia. Ketaatan dan kehambaan kepada Allah kita lakukan sekarang di dunia itu untuk bekal kita nanti di akhirat. Selain itu kita diminta untuk rajin membaca Al-Quran, juga rajin berzikir kepada Allah dan juga berbuat baik kepada siapapun. Ngonten nggih Bu Nyai nggih. Baik Bu Nyai, terima kasih sekali atas kehadirannya di Mutiara Ramadan Temanggung TV dan juga pemirsa Temanggung TV yang dirahmati Allah. Demikian tadi kajian Mutiara Ramadan dengan tema keagungan bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Semoga amal baik yang kita lakukan di bulan yang agung ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan istiqomah tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Baik, saya Atika Gunardo sebagai host pada program Mutiara Ramadan kali ini dan Ibu Nyai Khotijah selaku narasumber, seluruh kru Temanggung TV dan juga santri Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Mohon undur diri, jangan lupa tetap saksikan terus program kajian Mutiara Ramadan. Mari kita tutup program hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan. Ramadan berkah.